Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Amiruddin di channel Satu Energi yang sedang Anda saksikan ini. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu hal yang harus Anda perhatikan sebelum beli rumah terkait dengan listriknya. Karena kalau tidak, Anda akan membayar jutaan sampai puluhan juta rupiah terkait dengan tunggakan rekening atau terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh pemilik sebelumnya yang menyebabkan Anda harus membayar sangat banyak. Dan itu akan menjadi tanggung jawab bagi Anda sebagai pemilik rumah yang baru. Jadi, jangan beli atau sewa rumah sebelum memastikan ini. Pastikan Anda tidak mendapatkan limpahan masalah listrik. Yang pertama adalah rekening listrik harus lancar. Anda harus memastikan bahwa rekening listrik dari pemilik lama itu lancar, tidak ada tunggakan, dan sama sekali tidak akan memberikan Anda masalah di kemudian hari. Dan itu bisa Anda cek sebenarnya dengan mengecek langsung ke kantor PLN, atau Anda bisa mendapatkannya di pelanggannya, kemudian mengecek di aplikasi mobile PLN. Ada banyak cara untuk memastikan bahwa rekening listrik tidak lancar, atau Anda bisa tanyakan langsung kepada pemilik lama dan melihat historical rekeningnya, sehingga Anda bisa memastikan bahwa dia membayar dengan lancar setiap bulannya. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa memastikan bahwa instalasi listrik itu tidak ada pencurian, atau pemilik lama harus bisa memberikan kepastian kepada Anda bahwa instalasi listrik di rumah yang akan Anda beli atau yang akan Anda sewa itu tidak ada sama sekali pencurian listrik. Jadi kembali, Anda harus memastikan bahwa tidak ada tunggakan rekening. Kemudian, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah atau tidak ada pencurian listrik, Anda bisa melihat bahwa MCB atau pembatasnya itu tidak di-loss. Biasanya kan sehabis pesta itu MCB-nya di-loss. MCB di loss artinya dia tidak lewat MCB atau tidak lewat pembatas, atau tidak jatuh sama sekali atau tidak ceklek sama sekali ketika beban tinggi. Itu biasa dilakukan pada saat akan ada hajatan atau pesta di rumah dan kadang-kadang lupa untuk diturunkan, atau memang ada kesengajaan dari pihak tertentu supaya MCB-nya di loss sehingga dia tidak perlu membayar biaya tambah daya. Jangan khawatir, biaya tambah daya sekarang banyak diskonnya, jadi harusnya MCB atau pembatas itu tidak dilakukan loss. Kemudian yang kedua, tidak ada cantolan. Anda bisa cek di kabel masuk yang ke rumah itu apakah ada cantolan atau tidak. Itu dengan mudah bisa terlihat, atau Anda bisa lihat bekasnya. Anda bisa memastikan tidak ada cantolan atau tidak ada bekas sodetan kabel masuk ke dalam rumah yang berasal dari sambungan dari tiang listrik PLN atau langsung dari tiang listrik PLN kadang-kadang. Kemudian, Anda bisa cek juga segel KWH meter dan MCB itu oke. Tidak ada masalah, bersih, ya seperti gampang bisa dilihat secara visual kalau ada bekas digunting atau bekas disambung kembali. Yang jelas, segelnya itu harus baik. Kemudian yang kedua, KWH meternya tidak diutak-atik. Jadi tidak ada lubang, tidak ada kerusakan dan sebagainya. Dan ini harus Anda tanyakan dan harus Anda konfirmasi atau klarifikasi kepada pemilik lama mengenai hal tersebut. Anda harus memastikan bahwa kondisi rumah tersebut tidak ada tunggakan rekening dan tidak ada pencurian listrik. Dan Anda bisa mengecek sendiri atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi sendiri dari bekas-bekas yang ada di KWH meter, di kabel maupun di MCB. Kemudian, kalau perlu, Anda bisa masukkan di klausul perjanjian jual beli atau sewa mengenai hal tersebut. Anda bisa masukkan bahwa kewajiban yang timbul akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh pihak penjual yang menyebabkan pihak pembeli harus membayar atau terkena denda itu menjadi tanggung jawab pihak pertama. Itu bisa Anda masukkan. Sehingga tindakan dari pihak pertama sebelumnya misalnya ada utak-atik atau ada pencurian listrik, ketika terdapat temuan oleh PLN itu tidak menjadi tanggung jawab Anda langsung ya, tapi bisa dibebankan kepada pemilik lama. Akan tetapi ini pun PLN sebenarnya tidak mau tahu. Itu jalur keuangannya tetap harus lewat Anda yang membayar, meskipun Anda yang akan tetap bertanggung jawab untuk membayar ke PLN. Tapi paling tidak Anda punya benteng sehingga pihak pertama itu tidak bisa lolos begitu saja ketika ada denda atau tagihan daripada PLN. Tapi kewajiban tersebut tidak bisa Anda alihkan kepada pihak penjual ketika Anda berhubungan dengan PLN. Tanggung jawab tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda. Karena ya ini, tagihan susulan atau denda itu
Jumlahnya bisa jutaan, bisa puluhan juta, bahkan bisa miliaran tergantung dari daya berlangganan Anda. Dan siapa yang harus membayar? Nah, yang harus membayar itu adalah yang menempati saat terjadi temuan. Bukan orang yang sebelum Anda atau orang yang sebelum-sebelum itu atau yang melakukan tindakan sambung langsung. Tapi yang ditemukan pada saat PLN melakukan operasi. Itulah yang harus bertanggung jawab. Jadi bisa saja Anda sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak melakukan utak-atik, Anda tidak melakukan sambung langsung, dan mungkin tidak menikmati listrik tersebut. Akan tetapi orang yang tinggal sebelum Anda itu melakukan otak-atik. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang tinggal di rumah tersebut sebelum Anda adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Karena yang harus membayar adalah orang yang menempati saat temuan, bukan orang yang melakukan otak-atik atau orang yang mencantol. Dan bisa saja Anda sebenarnya tidak menikmati hal tersebut. Tetapi pada saat temuan Anda yang jadi pengelola atau pemilik rumah tersebut, artinya Anda tetap yang harus membayar. Karena kalau tidak, instalasinya akan diputus sampai Anda memenuhi kewajiban denda tersebut. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa sebelum berpindah tangan, instalasi di rumah tersebut bersih, clean, tidak ada pencurian, dan tidak ada tagihan yang menunggak. Nah, sebagai referensi Anda bisa baca di beberapa peraturan Menteri SDM terkait dengan tingkat mutu pelayanan dan biaya lainnya, kemudian juga di website PLN dan peraturan Direksi PLN nomor 88/2016 tentang penertiban pemakaian listrik. Perlu saya sampaikan kembali dan saya ulangi lagi bahwa sebelum Anda membeli rumah, Anda harus memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada tunggakan rekening dan tidak ada pencurian listrik, sehingga Anda tidak tertimpa masalah atau harus membayar hal-hal yang sebenarnya tidak Anda lakukan atau tidak Anda nikmati tapi menjadi tanggungan Anda. Sangat penting untuk mengecek sebelum Anda membeli rumah untuk memastikan hal tersebut. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita tetap dapat